Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan isi dari bab 6 yang berjudul Komunikasi Data, yang beranggotakan Naila Zanata, Nazwa Ramadhani, Hansa Putih, Biar Kayu, Virgiawan Akbar, dan saya sendiri Muhammad Gaza. Di sini ada definisi dari komunikasi data. Komunikasi data adalah transfer elektronik data antar lokasi yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi. Sistem komunikasi data ini juga memungkinkan pengumpulan dan transfer data secara efisien, terutama dalam konteks jarak geografis yang luas. Ada juga keuntungan dari komunikasi data ini, yaitu pertama ada efisiensi operasional yang tinggi, yang kedua ada kolaborasi global yang memungkinkan, yang ketiga ada peningkatan keamanan, yang keempat ada skalabilitas yang fleksibel, dan yang terakhir ada integrasi sistem yang mulus. Selanjutnya ada komponen data dalam sistem komunikasi. Yang pertama ada perangkat input dan output. Ini meliputi smart terminal, intelligent terminal, komputer netbook, mini komputer, mainframe, dan superkomputer atau smartphones. Yang kedua ada modem atau router. Perangkat ini menghubungkan pengguna ke internet. Kurangannya tidak semua koneksi internet memerlukan modem, dial-up saluran pelanggan digital, dan akses kabel memerlukan modem. Yang ketiga ada media komunikasi atau saluran. Media komunikasi dapat menghubungkan pengirim dan perangkat penerima. Ini bersifat konduktif atau bersifat radiatif, atau yang biasa disebut nirkabel. Media konduksi juga menyediakan jalur fisik sepanjang sinyal, ditransmisikan kabel koaksikal, seraf optik, dan lain-lain. Media diradiasi menggunakan antena untuk mentransmisikan data melalui udara atau air. Selanjutnya ada konfigurasi pemrosesan. Yang pertama ada pemrosesan terpusat. Pemrosesan terpusat ini dilakukan di satu komputer pusat. Yang kedua ada pemrosesan desentralisasi. Setiap pengguna memiliki komputernya sendiri untuk melakukan tugas pemrosesan. Ketiga ada pemrosesan terdistribusi. Ini adalah optimalisasi atau responsivitas dan koordinasi dalam pemrosesan terpusat. Dan juga terdesentralisasi ini dengan menjaga kendali terpusat dan meningkatkan desentralisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu Open System Interconnection. Model ini merupakan kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapis untuk menentukan bagaimana data ini akan ditransmisikan dari komputer ke komputer dalam jaringan. Kenapa model ini penting? Karena lapisan model ini merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Model ini juga dirancang untuk memungkinkan dua sistem mandiri berkomunikasi melalui protokol atau interface yang distandarisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Manfaat model Open System Interconnection ini antara lain yang pertama sebagai pemahaman bersama mengenai sistem yang kompleks karena memiliki kemampuan untuk menguraikan sistem dan mengelola melalui abstraksi. Yang kedua yaitu sebagai penelitian dan pengembangan yang lebih cepat karena para teknisi dapat dengan mudah mengetahui lapisan teknologi mana saja yang harus dikembangkan. Yang ketiga yaitu sebagai standarisasi yang fleksibel karena pengembangan komunikasi jaringan sehingga sistem sangat kompleks. Nah, model ini memiliki 7 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan fisik. Lapisan fisik berfungsi sebagai media komunikasi fisik dan teknologi untuk mentransfer data. Yang kedua yaitu lapisan tautan data, berfungsi untuk menghubungkan dua mesin melalui jaringan dengan lapisan fisik. Yang ketiga yaitu lapisan jaringan, berfungsi untuk mengelola konsep perutan, penerusan, dan pengalamatan di seluruh jaringan. Yang keempat yaitu lapisan pengangkutan, berfungsi untuk memastikan paket data tiba dalam urutan yang benar tanpa kehilangan atau kesalahan. Yang kelima yaitu lapisan sesi,
berfungsi untuk bertanggung jawab dalam mengkoordinasi jaringan antara dua aplikasi dalam satu sesi. Yang keenam yaitu lapisan presentasi, berkaitan dengan sintaksis data untuk dikirim dan dikonsumsi oleh aplikasi. Yang ketujuh yaitu lapisan aplikasi, berkaitan dengan jenis aplikasi dan metode komunikasi standarnya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk menghubungkan perangkat kepada sebuah jaringan, komputer memerlukan bantuan sebuah komponen bernama Network Interface Card dan juga sistem operasi jaringan untuk mengoperasikannya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada local area network. Local area network menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, seperti sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu local area network. Meskipun terkadang satu gedung itu akan berisi oleh beberapa lokal area network yang kecil, mungkin satu per kamarnya. Dan terkadang lokal area network ini akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Ada juga lokal area network yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama wireless local area network. Yang kedua yaitu ada wide area network. Bisa dibilang sebagai kumpulan local area network yang tersebar secara geografis dan mencakup area geografis yang luas seperti antar kota, negara, bahkan benua. Perangkat jaringan yang disebut router ini menghubungkan local area network ke wide area network. Dalam jaringan IP, router ini menyimpan alamat local area network dan alamat wide area network. Yang ketiga yaitu ada metropolitan area network. Jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal area network di dalam kota yang sama dan lingkupnya lebih kecil dari wide area network. Jika jarak yang menghubungkan dua lokal area network sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan metropolitan area network akan digunakan. Jenis jaringan komputer ini pun lebih besar dari local area network, tetapi lebih kecil dari wide area network. Metropolitan area network ini menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan local area network. Yang keempat yaitu ada personal area network. Yang kelima yaitu ada campus area network. Yang keenam ada internet. Dan yang ketujuh ada VPN atau virtual private network. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan komputer ini sendiri adalah metode yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya ini biasa menggunakan kabel ataupun secara nirkabel atau tanpa kabel. Selanjutnya, next, Gaza, next. Jenis topologi jaringan. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya, ada 5, yaitu yang pertama adalah star topologi. Star topologi ini sendiri adalah topologi jaringan berbentuk bintang yang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Karena setiap perangkat terhubung ke satu titik pusat yang menggunakan manajemen, tetapi rentan terhadap kegagalan titik pusat. Jadi kelebihannya sendiri adalah jaringan topologi ini berjalan dengan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Lalu tingkat keamanan data pada topologi ini juga cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan juga lebih fleksibel. Namun kekurangannya sendiri adalah topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Lalu untuk seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch-nya tadi mengalami masalah. Dan yang terakhir sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu ada ring topologi. Ring topologi ini sendiri adalah topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ini hanya digunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi.
Kelebihannya sendiri itu biaya instalasinya lebih murah daripada store topology tadi karena ya hanya menggunakan sedikit kabel jaringan. Performa koneksi juga cukup baik, proses instalasi yang konfigurasi juga cukup mudah dan implementasinya itu juga mudah dilakukan. Untuk kekurangannya sendiri itu lebih ke arah jika terjadi masalah nanti troubleshootingnya ini akan membuat jaringan ini lebih rumit. Lalu sangat rentan juga terjadi tabrakan arus data dan yang terakhir, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan lain akan terputus. Lalu ada juga bus topologi, yaitu topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan juga TBNC. Untuk kelebihannya sendiri adalah penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana, dan juga biaya instalasinya juga murah karena kabel yang digunakan sedikit, yaitu ya hanya sambung-sambungin aja lah kalau pengen misalkan nambah workstation baru. Dan kekurangannya ini sendiri lebih sering terjadi tabrakan arus data. Lalu proses pengiriman dan penerimaan data juga kurang efisien. Topologi bus ini juga sangat lama untuk pengembangannya, jadi sulit untuk pengembangan. Dan yang terakhir adalah jika ada masalah pada kabelnya, misalnya terputus atau ada kerusakan lainnya, maka komputer workstation ini akan terganggu. Next, lalu eh, ada mesh topologi dan juga tree topologi. Untuk topologi tree ini atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Umumnya topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Untuk kelebihannya sendiri, ini dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas dan juga susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan datanya itu jadi lebih mudah. Tapi kelemahannya sendiri ini memiliki kinerja jaringan yang lambat. Lalu penggunaan kabel ini juga sangat banyak sehingga biayanya itu mahal. Lalu ada juga bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer-komputer lainnya di bagian bawahnya itu akan ikut bermasalah karena kan ini sangat tergantung ya dengan komputer yang di paling atas karena ini kan topologi seperti pohon. Kalau bagian atasnya rusak, bagian bawahnya juga akan ikut. Lalu yang terakhir ada mesh topologi yang di mana mesh topologi ini merupakan eh, sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman datanya itu lebih cepat. Untuk kelebihannya, topologi mesh ini sendiri bandwidth-nya untuk limitnya itu cukup besar, lalu sekuritas datanya juga sangat baik dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman ini sangat banyak. Tapi untuk kelemahannya sendiri itu di bagian instalasi kabel yang mana jumlahnya itu sangat banyak dan juga biayanya itu akan sangat mahal sehingga membuat instalasinya sendiri pun jadi rumit karena banyaknya kabel yang diperlukan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada wireless and mobile network. Wireless merupakan jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel dan bukan kabel. Contoh dari wireless sendiri berupa Wi-Fi, Bluetooth, dan juga inframerah. Selanjutnya ada mobile. Mobile merupakan jaringan yang berfrekuensi pada frekuensi radio. Contohnya seperti smartphone dan tablet. Selanjutnya. Selanjutnya ada teknologi nirkabel. Secara general, teknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu wireless LAN and wireless WAN. Wireless LAN sendiri merupakan salah satu jaringan yang berjenis nirkabel. Biasanya jaringan yang satu ini biasa ditemukan dengan mudah di beberapa tempat, seperti sekolah, kampus, hotel, pelabuhan, tempat wisata, dan sebagainya. Cakupan wireless LAN sendiri sekitar 100 meter dengan wireless 802,11 n dan kecepatan bisa di atas 100 Mbps. Keamanan data wireless LAN sendiri lebih lemah dari wireless WAN. Selanjutnya ada wireless WAN. Wireless WAN merupakan jenis jaringan nirkabel yang mencakup area luas, yang memungkinkan koneksi internet dan pertukaran data antar perangkat tanpa perlu kabel fisik. Cakupan wireless WAN sendiri mampu di wilayah regional, nasional, maupun internasional. Kecepatannya antara 115 kbps sampai 14 mbps. Keamanan dari data wireless WAN lebih kuat dari data wireless LAN.
Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi nirkabel broadband yang memungkinkan dua perangkat berkomunikasi dalam sinyal nirkabel. Biasanya Wi-Fi ini berguna dalam jangka pendek, jarak pendek. Untuk di dalam ruangan biasanya 120 feet dan untuk di luar ruangan biasanya 300 feet. Koneksi Wi-Fi mudah diatur untuk dihubungkan ke beberapa device seperti komputer, cellphone, dan mungkin game konsol. Sayangnya, walaupun memiliki kecepatan transfer data yang cepat, Wi-Fi ini rentan mengalami penyadapan sehingga mengganggu jaringan perangkat lain. Lalu selanjutnya ada WiMAX. WiMAX ini adalah teknologi nirkabel yang menggunakan standar IEEE 802.16. Teknologi ini menjangkau 30 mil untuk stasiun tetap, dan sedangkan untuk stasiun yang bergerak, ia hanya bisa menjangkau 3-10 mil. Dibandingkan dengan Wi-Fi, WiMAX memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dan lebih luas. Namun, WiMAX sering mengalami gangguan saat cuaca sedang tidak baik seperti saat hujan. Selain itu, biaya untuk memasang WiMAX ini pun lebih tinggi daripada Wi-Fi. Lalu yang ketiga ada Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi nirkabel yang memungkinkan untuk mentransfer data dalam jarak pendek sekaligus membuat jaringan area pribadi. Bluetooth menggunakan teknologi radio yang disebut frekuensi hopping spread spectrum yang memisahkan dan mengelompokkan data sesuai frekuensinya masing-masing. Bluetooth juga berguna untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, GPS, laptop, printer, speaker, dan masih banyak device lainnya. Boleh di next? Oke. Saat berada di luar jangkauan provider, maka ponsel akan beralih ke opsi roaming, di mana roaming ini hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas komunikasi digital, telah dikembangkan dua teknologi. Yang pertama ada TDMA atau Time Division Multiple Access. TDMA ini membagi setiap channel menjadi 6 slot waktu. Setiap pengguna dialokasikan 2 slot, yaitu ada transmisi dan penerimaan data. Lalu yang kedua ada CDMA atau Code Division Multiple Access. Ini berguna untuk mentransmisikan pesan berkode yang nantinya akan diterjemahkan ke penerima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, wireless security. Berikut adalah teknik-teknik untuk meningkatkan keamanan nirkabel. Yang pertama yaitu service set identifier. Untuk access point tanpa service set identifier, sebuah paket tidak bisa diproses. Yang kedua yaitu wired equivalent privacy atau extensible authentication protocol. Wired equivalent privacy bekerja secara manual, sedangkan extensible authentication protocol bekerja secara dinamis. Yang ketiga yaitu Wi-Fi Protected Access, gabungan dari Wired Equivalent Privacy dan Extensible Authentication Protocol, di mana tetap seperti Wired Equivalent Privacy dan dapat diubah secara dinamis seperti Extensible Authentication Protocol. Next. Berikutnya yaitu konvergensi suara, video, dan data. Konvergensi mengacu pada mengintegrasikan suara, video, dan data sehingga informasi media dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Penerapan umum dari konvergensi yaitu mencakup e-commerce, hiburan, serta video dan komputer konferensi. Next. Sekian pemaparan bab 6 dari kelompok 6. Semoga pemaparan kami bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan isi dari bab 6 yang berjudul Komunikasi Data, yang beranggotakan Naila Zanata, Nazwa Ramadhani, Hansa Putih, Kayu, Virgiawan Akbar, dan saya sendiri Muhammad Gaza. Di sini ada definisi dari komunikasi data. Komunikasi data adalah transfer elektronik data
antar lokasi yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi. Sistem komunikasi data ini juga memungkinkan pengumpulan dan transfer data secara efisien, terutama dalam konteks jarak geografis yang luas. Ada juga keuntungan dari komunikasi data ini, yaitu pertama ada efisiensi operasional yang tinggi, yang kedua ada kolaborasi global yang memungkinkan, yang ketiga ada peningkatan keamanan, yang keempat ada skalabilitas yang fleksibel, dan yang terakhir ada integrasi sistem yang mulus. Selanjutnya ada komponen data dalam sistem komunikasi. Yang pertama ada perangkat input dan output. Ini meliputi smart terminal, intelligent terminal, komputer netbook, mini komputer, mainframe, dan superkomputer atau smartphones. Yang kedua ada modem atau router. Perangkat ini menghubungkan pengguna ke internet. Kurangannya tidak semua koneksi internet memerlukan modem. Dial-up seluruhan pelanggan digital dan akses kabel memerlukan modem. Yang ketiga ada media komunikasi atau saluran. Media komunikasi dapat menghubungkan pengirim dan perangkat penerima. Ini bersifat konduktif atau bersifat radiatif, atau yang biasa disebut nirkabel. Media konduksi juga menyediakan jalur fisik sepanjang sinyal, ditransmisikan kabel koaksikal, secara optik, dan lain-lain. Media diradiasi menggunakan antena untuk mentransmisikan data melalui udara atau air. Selanjutnya ada konfigurasi pemrosesan. Yang pertama ada pemrosesan terpusat. Pemrosesan terpusat ini dilakukan di satu komputer pusat. Yang kedua ada pemrosesan desentralisasi. Setiap pengguna memiliki komputernya sendiri untuk melakukan tugas pemrosesan. Ketiga ada pemrosesan terdistribusi. Ini adalah optimalisasi atau responsivitas dan koordinasi dalam pemrosesan terpusat. Dan juga terdesentralisasi ini dengan menjaga kendali terpusat dan meningkatkan desentralisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu Open System Interconnection. Model ini merupakan kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapis untuk menentukan bagaimana data ini akan ditransmisikan dari komputer ke komputer dalam jaringan. Kenapa model ini penting? Karena lapisan model ini merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Model ini juga dirancang untuk memungkinkan dua sistem mandiri berkomunikasi melalui protokol atau interface yang distandarisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Manfaat model Open System Interconnection ini antara lain yang pertama sebagai pemahaman bersama mengenai sistem yang kompleks karena memiliki kemampuan untuk menguraikan sistem dan mengelola melalui abstraksi. Yang kedua yaitu sebagai penelitian dan pengembangan yang lebih cepat karena para teknisi dapat dengan mudah mengetahui lapisan teknologi mana saja yang harus dikembangkan. Yang ketiga yaitu sebagai standarisasi yang fleksibel karena pengembangan komunikasi jaringan sehingga sistem sangat kompleks. Nah, model ini memiliki 7 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan fisik. Lapisan fisik berfungsi sebagai media komunikasi fisik dan teknologi untuk mentransfer data. Yang kedua yaitu lapisan tautan data, berfungsi untuk menghubungkan dua mesin melalui jaringan dengan lapisan fisik. Yang ketiga yaitu lapisan jaringan, berfungsi untuk mengelola konsep perutan, penerusan, dan pengalamatan di seluruh jaringan. Yang keempat yaitu lapisan pengangkutan, berfungsi untuk memastikan paket data tiba dalam urutan yang benar tanpa kehilangan atau kesalahan. Yang kelima yaitu lapisan sesi, berfungsi untuk bertanggung jawab dalam mengkoordinasi jaringan antara dua aplikasi dalam satu sesi. Yang keenam yaitu lapisan presentasi, berkaitan dengan sintaksis data untuk dikirim dan dikonsumsi oleh aplikasi. Yang ketujuh yaitu lapisan aplikasi, berkaitan dengan jenis aplikasi dan metode komunikasi standarnya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Sebuah jaringan
dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk menghubungkan perangkat kepada sebuah jaringan, komputer memerlukan bantuan sebuah komponen bernama Network Interface Card dan juga sistem operasi jaringan untuk mengoperasikannya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada local area network. Local area network menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, seperti sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu local area network. Meskipun terkadang satu gedung itu akan berisi oleh beberapa lokal area network yang kecil, mungkin satu per kamarnya, dan terkadang lokal area network ini akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Ada juga lokal area network yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama wireless local area network. Yang kedua yaitu ada wide area network. Bisa dibilang sebagai kumpulan local area network yang tersebar secara geografis dan mencakup area geografis yang luas seperti antar kota, negara, bahkan benua. Perangkat jaringan yang disebut router ini menghubungkan local area network ke wide area network. Dalam jaringan IP, router ini menyimpan alamat local area network dan alamat wide area network. Yang ketiga yaitu ada metropolitan area network. Jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal area network di dalam kota yang sama dan lingkupnya lebih kecil dari wide area network. Jika jarak yang menghubungkan dua lokal area network sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan metropolitan area network akan digunakan. Jenis jaringan komputer ini pun lebih besar dari local area network, tetapi lebih kecil dari wide area network. Metropolitan area network ini menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan local area network. Yang keempat yaitu ada personal area network, yang kelima yaitu ada campus area network, yang keenam ada internet, dan yang ketujuh ada VPN atau virtual private network. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan komputer ini sendiri adalah metode yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya ini biasa menggunakan kabel ataupun secara nirkabel atau tanpa kabel. Selanjutnya, next, Gaza, next. Jenis topologi jaringan. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya, ada 5, yaitu yang pertama adalah star topologi. Star topologi ini sendiri adalah topologi jaringan berbentuk bintang yang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Karena setiap perangkat terhubung ke satu titik pusat yang memudahkan manajemen, tetapi rentan terhadap kegagalan titik pusat. Jadi kelebihannya sendiri adalah jaringan topologi ini berjalan dengan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Lalu tingkat keamanan data pada topologi ini juga cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan juga lebih fleksibel. Namun kekurangannya sendiri adalah topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Lalu untuk seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch-nya tadi mengalami masalah. Dan yang terakhir sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu ada ring topologi. Ring topologi ini sendiri adalah topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ini hanya digunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihannya sendiri itu biaya instalasinya lebih murah daripada star topologi tadi karena ya hanya menggunakan sedikit kabel jaringan. Performa koneksi juga cukup baik, proses instalasi yang konfigurasi juga cukup mudah dan implementasinya itu juga mudah dilakukan. Untuk kekurangannya sendiri itu lebih ke arah jika terjadi masalah troubleshooting. Nanti troubleshootingnya ini akan membuat jaringan ini lebih rumit. Lalu sangat rentan juga terjadi tabrakan arus data dan yang terakhir jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan lain akan terputus. Lalu ada juga bus topologi, yaitu topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor.
Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan juga TBNC. Untuk kelebihannya sendiri adalah penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana, dan juga biaya instalasinya juga murah karena kabel yang digunakan sedikit, yaitu ya hanya sambung-sambungin aja lah kalau pengen misalkan nambah workstation baru. Dan kekurangannya ini sendiri lebih sering terjadi tabrakan arus data. Lalu proses pengiriman dan penerimaan data juga kurang efisien. Topologi bus ini juga sangat lama untuk pengembangannya, jadi sulit untuk pengembangan. Dan yang terakhir adalah jika ada masalah pada kabelnya, misalnya terputus atau ada kerusakan lainnya, maka komputer workstation ini akan terganggu. Next. Lalu ada mesh topologi dan juga tree topologi. Untuk topologi tree ini atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Umumnya topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Untuk kelebihannya sendiri, ini dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Dan juga susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan datanya itu jadi lebih mudah. Tapi kelemahannya sendiri ini memiliki kinerja jaringan yang lambat. Lalu penggunaan kabel ini juga sangat banyak sehingga biayanya itu mahal. Lalu ada juga bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer-komputer lainnya di bagian bawahnya itu akan ikut bermasalah karena kan ini sangat tergantung ya dengan komputer yang di paling atas. Karena ini kan topologi seperti pohon. Kalau bagian atasnya rusak, bagian bawahnya juga akan ikut. Lalu yang terakhir ada mesh topologi, yang dimana mesh topologi ini merupakan sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman datanya itu lebih cepat. Untuk kelebihannya, topologi mesh ini sendiri bandwidth-nya untuk limitnya itu cukup besar, lalu sekuritas datanya juga sangat baik, dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman ini sangat banyak. Tapi untuk kelemahannya sendiri itu di bagian instalasi kabel yang mana jumlahnya itu sangat banyak dan juga biayanya itu akan sangat mahal sehingga membuat instalasinya sendiri pun jadi rumit karena banyaknya kabel yang diperlukan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada wireless and mobile network. Wireless merupakan jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel dan bukan kabel. Contoh dari wireless sendiri berupa Wi-Fi, Bluetooth, dan juga inframerah. Selanjutnya ada mobile. Mobile merupakan jaringan yang berfrekuensi pada frekuensi radio. Contohnya seperti smartphone dan tablet. Selanjutnya. Selanjutnya ada teknologi nirkabel. Secara general, teknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu wireless LAN and wireless WAN. Wireless LAN sendiri merupakan salah satu jaringan yang berjenis nirkabel. Biasanya jaringan yang satu ini biasa ditemukan dengan mudah di beberapa tempat, seperti sekolah, kampus, hotel, pelabuhan, tempat wisata, dan sebagainya. Cakupan wireless LAN sendiri sekitar 100 meter dengan wireless 802,11 n dan kecepatan bisa di atas 100 Mbps. Keamanan data wireless LAN sendiri lebih lemah dari wireless WAN. Selanjutnya ada wireless WAN. Wireless WAN merupakan jenis jaringan nirkabel yang mencakup area luas, yang memungkinkan koneksi internet dan pertukaran data antar perangkat tanpa perlu kabel fisik. Cakupan wireless WAN sendiri mampu di wilayah regional, nasional, maupun internasional. Kecepatannya antara 115 kbps sampai 14 mbps. Keamanan dari data wireless WAN lebih kuat dari data wireless LAN. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi nirkabel broadband yang memungkinkan dua perangkat berkomunikasi dalam sinyal nirkabel. Biasanya Wi-Fi ini berguna dalam jangka pendek, jarak pendek. Untuk di dalam ruangan biasanya 120 feet dan untuk di luar ruangan biasanya 300 feet. Koneksi Wi-Fi mudah diatur untuk dihubungkan ke beberapa device seperti komputer, cellphone, dan mungkin game konsol. Sayangnya, walaupun memiliki kecepatan transfer data yang cepat, Wi-Fi ini rentan mengalami penyadapan sehingga mengganggu jaringan perangkat lain.
Lalu selanjutnya ada WiMAX. WiMAX ini adalah teknologi nirkabel yang menggunakan standar IEEE 802.16. Teknologi ini menjangkau 30 mil untuk stasiun tetap, dan sedangkan untuk stasiun yang bergerak, ia hanya bisa menjangkau 3-10 mil. Dibandingkan dengan Wi-Fi, WiMAX memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dan lebih luas. Namun, WiMAX sering mengalami gangguan saat cuaca sedang tidak baik seperti saat hujan. Selain itu, biaya untuk memasang WiMAX ini pun lebih tinggi daripada Wi-Fi. Lalu yang ketiga ada Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi nirkabel yang memungkinkan untuk mentransfer data dalam jarak pendek sekaligus membuat jaringan area pribadi. Bluetooth menggunakan teknologi radio yang disebut frekuensi hopping spread spectrum yang memisahkan dan mengkelompokkan data sesuai frekuensinya masing-masing. Bluetooth juga berguna untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, GPS, laptop, printer, speaker, dan masih banyak device lainnya. Boleh di next? Oke. Saat berada di luar jangkauan provider, maka ponsel akan beralih ke opsi roaming, di mana roaming ini hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas komunikasi digital, telah dikembangkan dua teknologi. Yang pertama ada TDMA atau Time Division Multiple Access. TDMA ini membagi setiap channel menjadi 6 slot waktu. Setiap pengguna dialokasikan 2 slot, yaitu ada transmisi dan penerimaan data. Lalu yang kedua ada CDMA atau Code Division Multiple Access. Ini berguna untuk mentransmisikan pesan berkode yang nantinya akan diterjemahkan ke penerima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, wireless security. Berikut adalah teknik-teknik untuk meningkatkan keamanan nirkabel. Yang pertama yaitu service set identifier. Untuk access point tanpa service set identifier, sebuah paket tidak bisa diproses. Yang kedua yaitu wired equivalent privacy atau extensible authentication protocol. Wired equivalent privacy bekerja secara manual, sedangkan extensible authentication protocol bekerja secara dinamis. Yang ketiga yaitu Wi-Fi Protected Access, gabungan dari Wired Equivalent Privacy dan Extensible Authentication Protocol, di mana tetap seperti Wired Equivalent Privacy dan dapat diubah secara dinamis seperti Extensible Authentication Protocol. Next. Berikutnya yaitu konvergensi suara, video, dan data. Konvergensi mengacu pada mengintegrasikan suara, video, dan data sehingga informasi media dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Penerapan umum dari konvergensi yaitu mencakup e-commerce, hiburan, serta video dan komputer konferensi. Next. Sekian pemaparan bab 6 dari kelompok 6. Semoga pemaparan kami bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.